Selamat jumpa student sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas contoh dari graf yang isomorfik, dua buah graf. Seperti yang dicontohkan dalam bahan kuliah, kita melihat ada dua buah graf. Di sini ada graf G dan graf H. Kita akan lihat apakah dia memenuhi syarat-syarat untuk graf isomorfik. Yang pertama syaratnya adalah dia harus mempunyai banyaknya titik yang sama. Kita lihat bahwa kedua graf masing-masing mempunyai titik yang sama, banyaknya itu ada 6. Kemudian syarat yang kedua, kedua graf harus memiliki banyaknya garis yang sama. Dan kita lihat bahwa memang kedua graf juga memiliki banyaknya garis yang sama. Graf G memiliki 6 titik dan graf H juga memiliki 6 titik. Kemudian graf G mempunyai 7 sisi dan graf H juga mempunyai 7 sisi. Syarat yang ketiga adalah kita harus melihat derajat dari setiap titik. Apakah kedua graf memiliki titik-titik berderajat sama dengan jumlah yang sama. Ya, kita lihat bahwa di graf G dan graf H sama-sama memiliki 4 buah titik yang berderajat 2 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 berderajat 2. Di sini pun ada 1, 2, 3, 4 titik berderajat 2. Dan mempunyai masing-masing 2 buah titik berderajat 3. Ini 1, 2, dan ini pun 1 dan 2. Jadi, 3 syarat pertama untuk menentukan apakah graf itu isomorfik sudah dipenuhi. Jadi, kalau ada graf tidak memenuhi salah satu dari 3 syarat ini, maka sudah kita pastikan kedua graf itu tidak isomorfik. Namun apabila dipenuhi ketiga-tiganya masih belum tentu kedua graf itu isomorfik, harus memenuhi syarat yang berikutnya, yaitu syarat keempat, bahwa harus dapat kita definisikan sebuah fungsi injection ya, fungsi 1, 1 dan pada dari titik-titik yang ada di kedua buah graf, yang menunjukkan bahwa kedekatan dari titik-titik pada kedua graf itu dipertahankan, baik pada titik-titik di graf pertama maupun di pemetaannya di graf yang kedua. Memetakan titik harus kita lihat bahwa titik dari graf pertama dipetakan ke titik di graf kedua dengan memperhatikan derajatnya masing-masing, bahwa titik berderajat 2 harus dipetakan ke titik yang berderajat 2, yang 3 juga ke yang berderajat ketiga. Ya. Maka apabila kita lakukan akan menghasilkan pemetaan seperti ini. Bahwa titik pertama U1 kita petakan ke V6 karena sama-sama berderajat 2. U2 ke V3 sama-sama berderajat 3 dan kedekatannya pun dipertahankan sebenarnya, kita lihat ya. Begitu seterusnya ke bawah. Inilah hasil pemetaan 1, 1 dan pada. Dan pemetaan ini harus mempertahankan kedekatan dari masing-masing titik ya, baik pada graf pertama, maka pemetaannya juga di graf kedua harus berdekatan. Misalkan U1 di sini berdekatan dengan U2 di graf pertama, maka pemetaan dari U1 yaitu V6 harus berdekatan dengan pemetaan dari U2 yaitu V3. Ya, kita lihat memang benar bahwa U1 berdekatan dengan U2, maka pemetaan dari U1 yaitu V6 harus berdekatan dengan pemetaan dari U2 yaitu V3. Di sini bahwa V6 berdekatan dengan V3. Berikutnya bahwa ini akan lebih terlihat kedekatannya dipertahankan di masing-masing dua graf dan pemetaannya apabila kita menuliskan adjacency matrix dari graf pertama, yaitu yang ini. Ya, ini adalah adjacency matrix dari graf yang pertama, graf G. Nah, apabila kita membuat adjacency matrix masih kedekatan dari graf H dengan urutan titik, memperhatikan urutan hasil pemetaan ini. Jadi urutannya bukan V1, V2, V3 dan seterusnya, tapi melihat hasil pemetaan itu dari V6, V3, V4 dan seterusnya ke bawah, maka akan menghasilkan matriks kedekatan seperti ini. Lihat bahwa urutannya ini mengikuti hasil pemetaan dari U1, U2, U3 dan U6
menjadi seperti ini, ke kiri ke kanan, dan ini dari atas ke bawah sama. Maka apabila kita perhatikan bahwa matriks dari kedekatan hasil pemetaan ini akan sama persis dengan matriks dari graf yang pertama. Perhatikan bahwa contohnya untuk V5 di sini. V5 adalah hasil pemetaan dari U4. Ya, ini U4 dipetakan ke V5. Di sini dikatakan U4 berdekatan dengan U1, U3, dan U5. Maka V5 juga berdekatan dengan V6, V4, V1 yang merupakan hasil pemetaan dari titik U1, ini ya, U1, U3, dan U5 yang sesuai dengan hasil pemetaan ini. Perhatikan bahwa kedua matriks ini sama persis, menunjukkan bahwa titik-titik yang di graf pertama dipetakan ke titik-titik yang di graf kedua dan tetap mempertahankan sifat kedekatan dari masing-masing titik. Jadi, itulah bukti bahwa kedua graf memang isomorf karena memenuhi keempat syarat yang disebutkan di awal. Demikian contoh graf isomorfis. Semoga bermanfaat. Horas.